Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sehat. bahagia Bu. Alhamdulillah Hmm. bahagia. Nah, baik Pak Irsan, kali ini Bapak sebagai kok ya? Ya, Iya, baik Bapak. Nah, apa yang bisa dikembangkan pada hari ini Pak? baik. Izin Ibu, saya nanti coba bagaimana berupaya untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi mengingat bahwa kondisi saat ini kita diminta untuk implementasi kurikulum merdeka. Salah satu poinnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Yang saya mau lihat bagaimana semua guru bisa mengimplementasikan pembelajaran tersebut di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan mengembangkan itu di bagian mananya Pak? eh, saya mencoba bagaimana semua guru membuat perangkat yang sejalan dengan konsep daripada pembelajaran berverifikasi. Karena salah satunya adalah upaya untuk bagaimana bisa memaksimalkan guru memahami dasar pemikiran yang dikembangkan di dalam rencana pembelajaran itu sendiri. Oh iya, jadi Bapak ingin memaksimalkan. Kira-kira kiat-kiat yang nanti Bapak Ya. maksimalkan itu seperti apa, Pak? Salah satu alternatif yang kita coba atau kiat-kiat yang kita coba untuk kembangkan yang saya coba ya untuk kembangkan itu bagaimana membuat jam in-house training untuk bagaimana mengembangkan pemahaman guru berkaitan dengan cara menyusun RPP yang berdiferensiasi yang nanti Oh, diimplementasikan di kelas masing-masing Bu. Gitu. keren sekali, Pak ya. Dapat membuat in-house training itu Iya. sebuah langkah. Nah, kira-kira nanti di lapangan ini tips-tipsnya seperti apa di dalam membuat in-house training ini nantinya, Pak? Yang pertama kalau ditanya tips ya mungkin saya menyampaikan bahwa yang pertama kita membuat penyampaian atau informasi kepada rekan-rekan guru. Yang kedua, membuat kepanitiaan untuk melaksanakan in-house training di mana kita mengundang beberapa narasumber yang punya kompetensi dalam membuat uh, rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak. Jadi nanti Bapak akan melakukan supervisi coaching ya kepada Ya, coachnya. Ya, baik, Bapak. Saya kira dari saya ya, mudah-mudahan apa yang kita tadi bahasakan Bapak mampu menerapkannya nanti di coachnya Bapak. baik, Terima kasih, Pak. baik. Silakan Terima dilanjut. kasih Ibu atas kesempatannya. Saya lanjut. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching ya kepada Ibu, mohon izin Ibu Musdalifah ya. Betul, Ya, Pak. gimana kabarnya Bu Musdalifah hari ini? Alhamdulillah salam dan gembira, Pak. Alhamdulillah salam dan gembira, berarti bahagia ya. Iya, Pak. Baik, Ibu Musdalifah, kira-kira pada sesi ini atau kesempatan ini topik apa yang kita ingin kembangkan Bu dalam sesi coaching hari ini Bu? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi yang saya ingin kembangkan di dalam proses ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah proses yang berbeda dari sebelumnya dan kebutuhan siswa akan dipenuhi di dalam proses pembelajaran ini. Jadi kita mengatakan bahwa itu adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, pembelajaran berdiferensiasi tadi disampaikan Ya, Bu Pak. Iva. Modelnya seperti apa dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang Iya. Ibu pahami? Iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi kami di sini kurikulum Merdeka, Pak, kita menciptakan kurikulum tersendiri dalam artian tidak keluar dari kurikulum yang ada. Di sini kita bersama-sama menciptakan kurikulum dengan siswa itu sendiri dan kita menyepakati semua elemennya yang ada di dalam sekolah itu yang pertama dan yang kedua kami membuat modul ajar di mana modul ajarnya ini sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi kita tidak keluar, saya tekankan lagi, kita tidak keluar dari kurikulum yang ada, tapi kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan dengan siswa itu sendiri, mulai dari basic hingga ke advance. Bu Iva,
tadi Bu Iva menyampaikan bahwa ada dari kurikulum Merdeka yang menghasilkan bagaimana tidak keluar adanya modul ajar. Modul ajar yang seperti apa yang dikembangkan Bu Iva di satuan pendidikannya untuk memenuhi kebutuhan murid? Oke, baik Pak. Jadi modul ajar yang saya kembangkan itu Pak tidak mengikuti buku yang ada, tidak mengikuti buku pengayaan yang ada, tapi kami cuma merujuk kepada buku yang ada, terus kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Pak. Iya, baik. Berarti berdasarkan kebutuhan murid yang Ibu Iva maksud. Betul Baik. Pak. Kira-kira tadi elemen apa yang dimaksud dalam modul ajar yang Ibu kembangkan itu Iya Pak. dari kurikulum Merdeka? Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi di sini kita bahas dulu masalah buku yang ada sebelumnya di sekolah kami dengan buku yang kami ciptakan pada modul belajar. Jadi sebelum kami membuat RPP Pak, kami itu perbedaan dengan yang dulu dengan yang sekarang adalah berada pada tujuan pembelajaran. Jadi di modul pembelajaran ini kami modifikasi masalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini kami usahakan semua siswa bisa aktif di dalam proses pembelajaran itu. Jadi kami kembangkan modul ajar ini berupa elemen-elemen tujuan yang berpusat kepada tujuan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Yang pertama itu dan yang kedua adalah dari segi materi. Dari materi di sini kami menggunakan banyak inovasi warna ataupun banyak dari animasi gambar agar mereka bisa tertarik dari pembelajaran tersebut. Baik, Bu Iva, beberapa poin tadi dikatakan inovasi-inovasi yang dibuat. Baik, apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan modul, apa pembuatan modul, elemen-elemen yang dikembangkan, itu tujuannya apa? Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan kami menciptakan semua ini adalah yang pertama melakukan edukasi emosional yang pertama. Melakukan edukasi emosional. Di mana melakukan edukasi emosional ini adalah bahwa kita tidak berpusat hanya edukasi saja, tapi kita mengarah kepada kecerdasan emosional siswa juga. Jadi tujuan dari modul pembelajaran ini kami semua menggabungkan semua elemen sosial, elemen emosional dengan akademis. Itu Baik, tujuan saya, Pak. ada edukasi yang dikembangkan ya secara aspek emosional, Betul, Pak. sosial, karakter murid. Betul, Pak. Iva, dari apa yang dikembangkan itu menurut Bu Iva apa tolak ukur keberhasilan dari proses yang Ibu Iva lakukan itu? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi tolak ukur yang saya dari segi kecerdasan emosional dulu, tolak ukur saya dari kecerdasan itu adalah bahwa anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa jujur, bisa melakukan ibadahnya secara mandiri, dan bisa mandiri di dalam kelas. Itu adalah tujuan dari kecerdasan emosionalnya. Dan yang kedua adalah tujuan dari segi akademisi. Di sini kami tidak memaksa semua murid itu wajib pintar. Tapi kami berusaha bahwa mereka minimal aktif. Jadi dalam pembelajaran itu tanpa sengaja, unconditionally, mereka bisa belajar tanpa ada paksaan. Jadi mau tidak mau atau sengaja tidak sengaja mereka akan mengetahui hal tersebut cepat atau lambat. Baik, Bu Iva, menurut Bu Iva apa sudah tercapai hal yang dilakukan Bu Iva itu? Baik, Pak. Ini adalah merupakan juga sebuah dari rencana ke depan, Ya, tapi juga oh sudah baik, tapi juga sudah terlaksana sebagian walaupun belum ada signifikan yang terlalu khusus di sini Pak tujuannya, tapi minimal kami sudah lihat beberapa persen dari tujuan yang kita sudah kembangkan di sini bersama elemen-elemen yang ada di sekolah. Itu Pak. apa saja yang perlu Ibu kembangkan dari poin-poin yang disampaikan tadi? Oh iya Pak, balik lagi dari segi bukan akademisnya kami yang ingin kembangkan Pak, jadi dari segi moralitasnya bisa, Iya, segi dari psikologinya bisa. Jadi kami kembangkan semua aspek yang bisa seberusaha mungkin berpusat kepada murid. Gitu, Pak. berpusat kepada murid. Iya. Iva,
tadi Bu Iva berpusat kepada murid ya. Kira-kira dukungan atau perlukah dukungan dari siapa saja yang ingin atau harapkan agar terrealisasi? Baik, Pak, terima kasih. Jadi kami di sini butuh 3 kalangan yang bisa mendukung kami, Pak. Dukungan tersebut adalah otomatis kepala sekolah, Ya. yang mana kepala sekolah ini memberi izin kami untuk menjalankan struktur atau program itu, dan yang kedua adalah orang tua siswa, di mana orang tua sini sangat berperan aktif karena merekalah kita bisa mengarahkan anak-anaknya dan bisa bekerja sama dengan kami, dan yang ketiga adalah guru atau rekan guru semua. Ya, ada poinnya bahwa dukungan itu pasti ada dari pimpinan. Pak, dukungan seperti apa yang diberikan? Baik, Pak. Makasih. Jadi saya katakan tadi bahwa kepala sekolah memberikan dukungan dengan perizinan dalam hal proses pembelajaran itu, dan yang kedua adalah orang tua, pihak orang tua, di mana pihak orang tua ini memberi izin untuk membuat semua anaknya lebih mengarah yang kebaik. Jadi kami bekerja sama bahwa anak ini harus dilakukan perencanaan ini. Dan hal ini dilakukan perencanaan ini yang ada di rumah maupun yang di luar sekolah. Jadi kami sangat berkolaborasi dengan mereka untuk menciptakan bahwa ini anak harus dibetul-betulkan, diarahkan ke arah positif. Baik, Bu Iva, dari beberapa poin itu saya mau minta gimana menurut Bu Iva? Apa hal yang penting yang perlu ditarik oleh Bu Iva dari informasi yang disampaikan tadi sebagai bagian daripada pengembangan diri Bu Iva? Iya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi yang ingin saya ucapkan di sini adalah yang pertama, seharusnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya berpusat kepada akademis siswa, tapi sebaiknya kita juga menciptakan ke arah moralitasnya siswa. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, di sini kecerdasan emosional sangat dibutuhkan. Itu adalah poin utama di antara poin-poin yang ada di bawahnya. Kecerdasan emosional di sini bisa termasuk jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan yang lainnya. Jadi poin yang saya tangkap di sini, Pak, sebaiknya kita memberikan proses pembelajaran anak bukan hanya dari segi akademis. Baik, Bu Iva. Jadi Bu Iva ini sudah menyampaikan poin-poin penting yang luar biasa. Terima kasih Bu Iva. Pada sesi ini Bu Iva sudah menyampaikan ada pembelajaran, melakukan pembelajaran yang mengisi tentang emosional, spiritual dan sebagainya. Saya kira itu Bu ya. Terima kasih Bu Iva untuk sesi kita hari ini, mengingat karena waktu kita terbatas, kita diberikan waktu terbatas sehingga insya Allah nanti kita coba agendakan lagi di kesempatan lain jika perlu bahwa Bu Iva menginginkan untuk mendampingi secara pembahasan secara melalui coaching ini, kita nanti agendakan dengan melalui komunikasi via WhatsApp maupun komunikasi lewat via telepon Bu. Baik Bu Iva, sebelumnya gimana perasaannya setelah menyelesaikan atau menyampaikan informasi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, Pak, terima kasih saya mengucapkan sebelumnya, Pak. Dengan hal ini saya bisa mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan, yang mana saya tidak mempunyai wadah untuk mengungkapkan itu semua, karena kami juga ingin membutuhkan coach dari yang lain. Jadi Bapak ini sangat membantu saya dalam hal ini. Terima kasih. Saya sangat gembira, Pak. Baik, terima kasih Bu Iva atas penyampaiannya. Baik, untuk sesi ini saya cukupkan Bu ya. Nanti Iya, kita Pak. komunikasi lagi selanjutnya. Terima Baik, terima kasih. kasih Bu Iva atas waktunya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat dan bahagia Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, waktu luangnya. Ya, mohon izin Bu Siti. Terima kasih. Sudah ya? Baik Bu, sudah baik Bu. Kedengaran suara saya Bu? Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Halo. Iya, kedengaran Bu suara saya? Iya, Pak. Iya. Pause dulu. Udah Bu.
Baik, Bapak Ibu, tadi saya telah mendengarkan Bapak Coach telah meng-coaching. Ternyata Bapak sudah menerapkan eh, mengimplementasikan elemen-elemen di dalam sebagai seorang coach, yaitu bagaimana seorang coach tadi mampu mengarahkan coachnya untuk mencapai tujuan, yaitu dalam hal materi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bapak sudah mampu mengantar coachnya untuk mencapai tujuan, sudah mampu berkolaborasi. Kemudian coachnya Bapak tadi sudah memberikan umpan balik dari coach bahwa mereka merasa senang, bahagia di dalam proses itu. Saya kira Bapak Coach sudah mengimplementasikannya, poin-poin penting di dalam peran sebagai seorang coach. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana Pak poin-poin yang telah dijabarkan tadi? Bagaimana sudah tercapai? Baik, terima kasih Bu sebagai supervisor ya. Hari ini saya dapatkan bahwa beberapa poin penting yang sudah diimplementasikan, salah satunya adalah bagaimana menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya memuat tentang modul ajar yang dikolaborasikan melalui kurikulum Merdeka. Nah, di mana dimuat dalam itu adalah elemen-elemen daripada profil pelajar Pancasila sebagai realisasi daripada KSE. Yang dimaksud KSE ini adalah bagian daripada poin yang berkaitan dengan sosial, emosional, dan kompetensi itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu sudah dilaksanakan secara maksimal menurut saya, gitu. Oke, jadi Bapak ini sudah menilai bahwa tadi sudah tersampaikan semua elemen-elemen yang akan dijabarkan di dalam kegiatan ini. Secara umum sudah disampaikan, sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa dari pembelajaran berdiferensiasi itu dikembangkan dengan menggunakan modul ajar. Di modul ajar itu mereka kita sudah mengatur di dalam poin-poin elemen yang dilaksanakan. Dan itu yang saya maksud tadi sudah dilaksanakan secara maksimal. Menurut saya sudah efektif apa yang mereka dilakukan. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coach tadi? Saya sangat senang karena bagaimana saya bisa mendapatkan informasi baru, pengalaman baru dari si coach itu, bahwa beliau memberikan informasi-informasi yang perlu dipahami oleh semua tenaga dalam ini pendidik, mengenai bagaimana pentingnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berpusat pada murid. Itu sebagai sumber informasi yang sangat baik dan efektif bagi saya, perlu dikembangkan kalau saya secara pribadi ini. Oke, jadi teman-teman rekan-rekan guru yang lain supaya bisa memahami secara begitu, Bu. Oke, Bapak. Jadi idealnya seperti apa sih harapan Bapak di dalam implementasi itu? Harapan saya di dalam implementasi ini bagaimana semua guru wajib memahami dan mengetahui serta melaksanakan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara boleh melaksanakan dengan model-model yang misalnya IHT atau in-house training atau semacam webinar dan sebagainya, itu dilaksanakan. Webinar yang skala kecil boleh dilaksanakan, atau kelompok-kelompok atau komunitas kecil di dalam rumpun di satuan pendidikan itu. Begitu, Bu. Oke. Pak Irsan, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya. Terima kasih sudah bersama kita semua di sini, Coach Profesor dan Coach yang telah berkolaborasi baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat tercapai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini bersama kami. Iya Pak, iya Bu.